Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alvin Oktavianda. Saya dari jurusan Teknologi Informasi, Prodi Teknik Informatika dengan NIM 236152038. Saya memulai presentasi ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya panjatkan puja dan puji syukur saya pada Allah yang Maha Esa. Atas rahmatnya tugas akhir ini dapat diselesaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Fani Onilita selaku koordinator sekaligus penguji satu saya, kepada Bapak Aam Sodikul Munir selaku Ketua Prodi Teknik Informatika sekaligus penguji kedua saya, kepada Bapak Gusma Wajiansyah selaku penguji ketiga saya, kepada Ibu Bedi Suprati selaku pembimbing pertama saya, dan kepada Bapak Mulyanto selaku wakil ketua jurusan sekaligus pembimbing kedua saya. Dengan segala kerendahan hati, saya memohon maaf dan menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Saya harap tugas akhir ini nantinya dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang nyata kepada teman-teman, kepada eh, jurusan juga, dan kepada mitra Perundang Tirta Kencana Samarinda. Nah, kita mulai dari yang pertama adalah latar belakang dari tugas akhir ini. Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Perum dan Tirta Kencana Samarinda memiliki peran penting dalam menyediakan air bersih secara berkelanjutan. Perum dan Tirta Kencana Samarinda perlu memiliki landasan yang jelas untuk merencanakan distribusi air bersih tahunannya secara lebih baik. Data historis distribusi air 2020 sampai 2024 menunjukkan adanya fluktuasi permintaan setiap bulan. Oleh karena itu diperlukan metode analisis yang sederhana, yaitu prediksi konsumsi air, menjadi hal yang sangat penting dalam manajemen sumber daya air untuk memastikan ketersediaan dan keberlanjutan layanan. Dengan menggunakan metode yang tepat, kebutuhan air di masa depan dapat direncanakan secara lebih efektif dan efisien. Kita lanjut ke perumusan permasalahan. Perumusan permasalahan ini adalah bagian bagaimana memprediksi kebutuhan konsumsi air bersih untuk mengidentifikasi tren atau pertumbuhan signifikan dalam pola konsumsi air berdasarkan data historis pengguna, seperti perubahan naik turun serta pola musiman yang menjadi dasar peramalan, dan bagaimana hasil prediksi ini dapat digunakan untuk mendukung perencanaan distribusi air, pengelolaan kapasitas produksi, dan pengambilan keputusan yang strategis yang lebih baik. Penelit- Kita lanjut ke tujuan penelitian. Eh, Tujuan penelitian ini menghasilkan sistem berbasis website untuk mendukung proses prediksi penggunaan air bersih pada Perumda Tirta Kencana Samarinda dengan penyajian hasil dan kemudahan akses informasi bagi pengguna. Prediksi ini menerapkan metode Simple Moving Average sebagai metode peramalan, mengidentifikasi pola pertumbuhan konsumsi serta estimasi kebutuhan air per bulan untuk tahun 2025, mendukung perencanaan distribusi air dan mengelola kapasitas produksi berdasarkan hasil prediksi, dan manfaat hasil prediksi sebagai evaluasi dari
Dasar resiko serta perencanaan kapasitas air yang lebih efisien. Lanjut ke metode yang saya ambil. Saya mengambil metode simple moving average sebagai dasar perhitungan saya. Saya akan menjelaskan apa itu simple moving average, kenapa saya mengambil metode ini. Simple moving average merupakan teknik analisis yang digunakan untuk memprediksi konsumsi air berdasarkan rata-rata historis pengguna tertentu, membantu mengidentifikasi tren dengan akurasi yang tinggi. Kenapa saya mengambil metode ini? Karena metode ini itu mudah dipelajari dan dipahami, transparan untuk presentasi di website, cocok untuk data web history yang konsisten, dan dapat membantu mengidentifikasi arah pergerakan data. Kita lanjut ke eh, metode window size. Window size ini adalah jumlah data historis periode yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung dan memprediksi konsumsi air pada periode berikutnya. Periode size biasanya dipakai pada metode time series. Sebut saja window size adalah berapa tahun atau bulan data ke belakang yang dipakai untuk memprediksi. Seperti metode yang saya gunakan ini, simple moving average, perhitungannya menggunakan window size 2 sampai 5 tahun, itu data historis 2020 sampai 2024. Eh, Kenapa saya memakai window size ini? Karena lebih cepat memproses perubahan terbaru, cocok untuk data yang berubah dengan cepat dan dapat mendeteksi perubahan tren lebih awal. Kita lanjut ke perhitungan selanjutnya, yaitu analisis pertumbuhan atau grow data. Analisis pertumbuhan atau grow konsumsi air adalah metode untuk mengetahui kenaikan atau penurunan penggunaan air dari satu periode ke periode berikutnya, bulanan atau tahunannya. Analisis ini dipakai untuk melihat tren peningkatan dan penurunan konsumsi air, mengevaluasi kebutuhan air di masa depan, dan dasar perencanaan kapasitas distribusi air. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, kita lanjut ke analisis risiko dan perancangan kapasitas. Dikarenakan kita tidak menggunakan rumus seperti perhitungan MAPE dan akurasi, karena MAPE dan akurasi itu membutuhkan eh, nilai aktual, seperti data-data asli untuk tahun yang sama. Karena kita memprediksi tahun 2025 kemarin, eh, data untuk 2025 yang asli tidak bisa dikeluarkan, sehingga saya tidak bisa untuk menghitung MAPE dan akurasinya, karena rumus MAPE itu kan membutuhkan nilai aktual ya, data aslinya. Jadi kita beralih ke analisis resiko dan perancangan kapasitas, sehingga kita
Dari hasil prediksi itu, mengambil tiga skenario untuk menyusun kapasitas ini, yaitu batas atas, batas bawah, dan rata-rata dari variasi window size. Nah, batas atas ini digunakan untuk kesiapan kapasitas maksimum. Nah, seperti kita akan mulai mungkin eh, di di data ini. Nah, ini adalah data hasil perhitungan saya di Excel. Nah, batas atas adalah prediksi tertinggi antara Windows size 2 sampai 5 per bulan dipakai untuk persiapan pasokan maksimum. Dari keterangan itu kita ngambil batas atasnya berarti adalah eh, Windows size 2 yang totalnya adalah 55 57.737 ya. Kita taruh di sini sebagai batasan atas. Nah, lalu untuk batasan bawahnya adalah prediksi terendah antara Windows size 2 sampai 5 per bulan. Dipakai untuk estimasi minimum. Oke, estimasi minimumnya berarti yang paling kecil di sini adalah Windows size 5, yaitu 50.437.604. Kita tetapkan sebagai batasan bawah karena dia yang paling rendah. Dan untuk rata-rata pemberian acuan tengah untuk perencanaan operasional yang lebih seimbang. Nah, rata-rata ini berarti kita harus merata-ratakan semua hasil prediksi kita ini dulu, ya. Oh, ini sudah ada total dari semua data prediksi, yaitu Windows size 2 sampai 5. Ya, sama. Tidak ada yang berbeda ya. So, sama ya. Nah, data ini kita rata-ratakan. Jadi kita rata-ratakan karena kita mengambil 4 Windows size berarti dibagi 4. Oke, nomor 2 nih. Kita rata-ratakan lagi. Kita rata-ratakan lagi. Ini rumusnya adalah total tahun rata-rata dibagi 12. Berarti hasil ini kita bagi 12 lagi. Nah, jadi kita dapat hasil rata-rata batasan adalah eh, sebentar.
Hmm. Jadi kesimpulannya adalah batasan atas itu 555.067.067 dan batasan bawahnya 50.437.604 dan rata-rata batasannya adalah di angka 4 ribuan 4.366 4.366.765. Oke. eh, kita share screen lagi ke berarti dengan angka tadi kita bisa tetapkan kesiapan kapasitas maksimumnya, skenario baseline-nya, lalu acuan operasi normal, scheduling harian bulanan, selisih antara skenario, indikator tingkat resiko, dan variasi musiman. Ini selisih antara rasio. Eh, lihat ya, selisihnya itu. Oke, jadi selisihnya itu ini guys, selisih batasan atas dan batasan bawah dan bawah gitu ya. Oke, selisihnya itu kita kurangin hasil dari ini batasan atas kurang batasan bawah, kita dapat selisihnya. Oke, rasionya, rasio rasio itu dari hasil rata-rata ini, selisih dan rata-rata. Oke guys, jadi selisihnya adalah ini, selisih ini dibagi rata-rata. Gini aja deh. Kan selisih selisih ya dibagi dibagi nanti saya tulis mana ya, aku lupa rumusnya. 4 juta, saya lupa rumus buat ini di Excelnya gimana, jadi kita tulis begini aja, sama dengan bagi 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 ini sama dengan, oke. Hmm. Ini yang benar kan, selisih dibagi rata-rata.
Selisih bagi rata-rata dikemas 100 dari 100%. Bisa lanjut. Nah, ini guys. Kalau misalnya rata-ratanya tadi itu nggak dibagi ini, dia dibagi 12 bulan, rata-rata dari Windows size ini, kalau dirata-ratakan kan tadi gini ya. Nah, sini guys. Nah, ini hasilnya. Kalau misalkan rasionya itu selisih 4, 6, 20, 1, 1. Ini guys, diselisih, dibagi ya, oke. Dibagi dengan ini. Maka hasilnya adalah kurang. Baik, aduh, kenapa ini? Oh, hmm, ini persenannya 9, 88. Ini rasio. Ini rasio kalau rata-rata dari Windows size dibagi 12 bulan. Ini kalau rata-rata batas kemungkinan ini rata-rata keseluruhan. Ini guys, ini rata-rata keseluruhan. Ini rasionya, ini rasio sama, ini rasio berdasarkan 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 keseluruhan. Keseluruhan. Oke, dan untuk musimannya juga sama perhitungannya. Kalau itu tadi rasionya, musimannya ini. Musimannya tidak usah dipakai persenin. Kita ini saja. Tidak dijadikan persen guys ya. Ini terlalu banyak.
Kamu cukup betul. Pesan bulan musiman rata-rata batasan keseluruhan seluruhan. Oke, itu ini. Nah, ini 0,8, 0,88. Oke, udah ya. Kan? Karena sudah selesai, kita lanjut ke kita lanjut ke PPT yang ini. Nah, dari evaluasi analisis hasil prediksi, ringkasan temuan dari analisis growth, SMA dan Windows size, dan skenario kapasitas adalah yang pertama, analisis growth menunjukkan perubahan konsumsi air dari waktu ke waktu dan membantu melihat arah kecenderungan data. Yang kedua adalah metode SMA digunakan untuk menghasilkan prediksi konsumsi air 2025 berdasarkan data historis. Nomor tiga, variasi window size 2 sampai 5 menghasilkan hal yang berbeda. Window size kecil lebih responsif, window size besar lebih stabil. Dan hasil prediksi kemudian dipakai untuk menyusun analisis resiko dan perencanaan kapasitas. Yang nomor 4 tadi. Dan nomor limanya, kombinasi seluruh analisis ini memberikan dasar yang lebih jelas dan mengambil keputusan operasional. Oke, hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan prediksi konsumsi air. Prediksi konsumsi air 2025 disusun menggunakan metode Simple Moving Average dengan variasi window size 2 sampai 5 tahun. Oke, nomor satu, hasil prediksi menunjukkan perubahan kebutuhan air dari data historik kedua ke tahun 2025. Oke, analisis grup membantu melihat kecenderungan kenaikan atau penurunan konsumsi air dari waktu ke waktu. Window size yang lebih kecil lebih responsif terhadap perubahan, sedangkan window size yang lebih besar lebih stabil. Rata-rata hasil prediksi dari beberapa Windows dapat digunakan sebagai acuan perencanaan kebutuhan air. Temuan ini menjadi dasar untuk analisis risiko dan perencanaan kapasitas pada periode berikutnya. Kesimpulan, metode Simple Moving Average ini dapat digunakan untuk prediksi konsumsi air tahun 2025 berdasarkan data historis dan variasi window size menghasilkan karakter prediksi yang berbeda sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan analisis. Hasil prediksi ini kemudian dapat dimanfaatkan sebagai dasar analisis risiko, perencanaan kapasitas pelayanan air, dan pengambilan keputusan yang lebih terstruktur. Saran dari penelitian ini untuk selanjutnya dapat membandingkan metode Simple Moving Average dengan metode peramalan lain seperti eksponensial exponential moving average atau ARIMA untuk evaluasi operasi yang lebih kompetitif. Analisis ini juga dapat diperluas dengan menggunakan data historis yang lebih panjang agar hasil prediksi memiliki dasar yang lebih kuat dan responsif. Representatif. Hasil prediksi ini juga sebaiknya divalidasi dengan data aktual periode berikutnya guna mengukur tingkat keandalan model yang digunakan. Sehingga penelitian selanjutnya dapat menggunakan data eksternal seperti kondisi eh
Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan data eksternal seperti kondisi cuaca, jumlah pelanggan, dan kondisi infrastruktur untuk memperkaya model prediksi agar hasil analisis menjadi lebih komprehensif. Sekian presentasi tugas akhir saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.